teman-teman semua, baik yang join lewat media Zoom dan YouTube, alhamdulillah sudah berada di hadapan kita semua, Ustadz Niki Alma Febriana Fauzi. Beliau adalah salah satu kader Muhammadiyah. Beliau sekarang menjadi kepala pusat Tarjih Muhammadiyah ya Universitas Ahmad Dahlan. Ya, beliau juga dulu ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta, ya. Dan S2 beliau tempuh di Malaysia, di Universitas Malaya, yang insya Allah kita undang di sini untuk memberikan penjelasan kepada kita semua tentang tema yang akan kita angkat di acara obrolan Ramadan ini, yang insya Allah kegiatan ini akan berlanjut ya. Ada sesi 1 dan sesi 2. Yang ini juga bertepatan sekaligus memperingati Milad Pemuda Muhammadiyah yang ke-88. Jadi kita gunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Baik, kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya selaku host atau selaku moderator akan mengantarkan acara obrolan Ramadan ini dengan tema dinamika fatwa Muhammadiyah pada masa pandemi COVID. Tapi sebelum itu telah hadir pula di hadapan kita semua Ustadz Jufri ya, selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gresik Kota Baru, yang insya Allah pada hari ini akan memberikan sambutan. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, seluruh adik-adik PCPM GKB yang sangat antusias dan semangat. Mudah-mudahan pada malam Ramadan insya Allah yang ke-12 ini amal ibadahnya semua diterima, selanjutnya diberi kekuatan hingga bisa menyelesaikan sisa Ramadan yang tinggal banyak, mungkin 27 masih 17 hari lagi insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita semua. Selanjutnya kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah GKB sangat bergembira dengan melihat semangatnya adik-adik kita PCPM GKB ini. Mudah-mudahan semangat ini terus berjalan, terus membara, sehingga PCPM GKB ini menjadi acuan sebagai pemuda yang di sekitar Kabupaten Gresik nantinya hadapan kami. Tentunya dalam kondisi situasi yang COVID-19 ini, yang sekarang Gresik termasuk zona merah, yang saat ini pada posisi PSBB, walaupun demikian tidak mengendorkan situasi. Adik-adik kita masih tetap semangat, dan saya harap walaupun situasi dan kondisi yang demikian, konsolidasi dan komunikasi harus tetap berjalan demi tegaknya organisasi kita, perserikatan kita. Dan selanjutnya kami atas nama
pimpinan cabang Muhammadiyah GKB pada kesempatan yang berbahagia dan baik ini, di dalam obrolan Ramadan, mudah-mudahan nanti ke depan bisa membawa berkah. Dan tentunya memang obrolan ini harapannya akan menghasilkan sesuatu yang positif kepada, khususnya kepada PCPM sendiri, dan menjadi kekuatan besar kepada Muhammadiyah ke depannya nanti. Harapan gitu. Tentunya kami terus mengharap konsolidasi dan komunikasi ini harus ditingkatkan, selalu ditingkatkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga kita tidak putus rantai dalam menghadapi situasi yang pandemik saat ini. Namun seluruh yang ada, organisasi kita, yang ada di kita, jadi artinya urtum-urtum ini terus harus saling sambung menyambung terus dengan PDMA, dengan PCNA, dengan anak-anak adik-adik kita yang EPM, semuanya ada. Baik adik-adik kita yang IMM yang saat ini kondisinya masih di lokasi Gresik karena dalam kondisi PSBB nggak bisa kemana-mana, tetap harus kita tingkatkan sehingga komunikasi itu terus berjalan sesuai dengan menjadi harapannya organisasi. Saya kira memang ini, dan nanti obrolan ini betul-betul kita harapkan terus bisa dikiatkan dalam waktu-waktu yang akan datang, sehingga dalam masa pandemik yang masih 14 hari lagi ini, kita terus masih bergembira, juga masih terus beraktif dalam semua kegiatan yang ada. Saya kira ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, maka obrolan malam ini saya buka. Terima kasih. Wabillahi hidayah wa taufik. Nasrun minallah wa fatihun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Jufri selaku pimpinan cabang Muhammadiyah GKB yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada kita selaku pemuda. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan semangat kepada kita semua, utama dalam pergerakan Muhammadiyah ini. Telah hadir di hadapan kita juga Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Gresik, Ustadz Adi Tama. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, ya. Baik, teman-teman sekalian, Ustadz Niki Alma, karena waktu sudah semakin malam, ya, kita mulai saja acara pada malam hari ini, yaitu dinamika fatwa Muhammadiyah pada masa pandemi COVID, ya, di mana akhir-akhir ini masyarakat kita tidak sedikit yang bingung terhadap tuntunan ibadah yang berada di lingkungan kita, antara lain ketika sholat Jumat tidak diadakan, artinya sholat di rumahnya masing-masing, begitu pula sholat taraweh dan ibadah-ibadah yang lain yang sebetulnya itu sudah ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi karena pemahaman masyarakat yang mungkin masih kurang, makanya ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dan perlu dipahami oleh masyarakat luas. Dan Muhammadiyah itu sudah sangat maju dan berkemajuan, sehingga ketika ada musibah ini, ketika ada pandemi corona ini, maka Muhammadiyah pun langsung mengeluarkan maklumatnya, mengeluarkan edarannya berupa tuntunan ibadah masa darurat COVID ini. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih sebetulnya yang menjadi permasalahan di dalam ibadah kita pada masa ini, insya Allah akan dijelaskan secara panjang lebar oleh Ustadz kita, Ustadz Niki Alma Febriana Fauzi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz Huzaifatur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Jufri, Ketua PCM GKB Gresik, lalu kemudian Ustadz Adi Tamah, kalau tidak salah tadi, Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah, dan juga Bapak Ibu saudara sekalian yang mengikuti kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena meskipun kita sama-sama menghadapi wabah COVID-19 yang ya kita anggap sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini, kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan, mengikuti kajian-kajian ya, meskipun kajian-kajian kita sekarang ini lebih banyak yang online daripada yang offline seperti itu. Tapi setidaknya mudah-mudahan ini semua tetap menjadi upaya kita untuk menambah ilmu. Ya. Karena bagaimanapun, baik yang offline maupun online, insya Allah kajian-kajian yang kita ikuti sedikit banyak akan menambah wawasan kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mohon izin saya akan menampilkan slide gitu ya, seperti itu. Ini poin-poin saja sebenarnya, karena judul yang diminta oleh panitia, oleh Ustadz Huzaifatur Rahman adalah tentang dinamika fatwa Muhammadiyah, seperti itu. Sebenarnya Bapak Ibu untuk lebih lengkapnya bisa membaca langsung di edaran yang sudah bisa di-download, bisa didapatkan di dunia maya seperti itu, yang telah dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Namun demikian, mungkin ada yang masih belum jelas atau mungkin masih perlu keterangan yang lebih rinci seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kajian kita malam hari ini bisa memperjelas yang belum jelas itu, bukan malah menambah ketidakjelasan seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekali lagi mohon izin saya mau share bahan materi kita pada malam hari ini. Bapak Ibu mudah-mudahan bisa melihat slide yang saya tampilkan ini. Bisa, Ustaz. Bisa ya? Bisa, ya. Jadi sebelum saya mulai ke pembahasan inti, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa poin penting terlebih dahulu, ya, baik itu mengenai bahaya dari COVID-19 dan juga nanti akan saya sampaikan tentang nilai-nilai dasar, ya, atau al-qiyam al-asasiyah dalam hal ibadah, ya, yang itu dalam fatwa tarji atau surat edaran mungkin tidak tersampaikan secara eksplisit, ya, tapi itu sesungguhnya dalam manhaj tarji sudah menjadi metodologi dalam berfatwa atau dalam menentukan putusan tarjih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya ingin memulai dari bahaya COVID-19. Sebagian dari kita, Bapak Ibu sekalian, masih ada yang belum sadar, masih ada yang belum memahami bahwa virus yang atau wabah yang kita hadapi sekarang ini itu sesungguhnya sangat berbahaya. Saya ambil dari beberapa sumber, ya, di beberapa media, berita, dan lain sebagainya. Setidaknya ada beberapa bahaya dari virus COVID-19 ini. Pertama, penyebarannya sangat cepat, ya, karena proses penularannya pun sangat mudah. Bapak Ibu mungkin kalau mendengar penjelasan dari ahli-ahli kesehatan, membaca berita di internet, atau mendengarkan berita di televisi seperti itu, bahaya ini sangat terasa, ya. Jadi hanya karena
terkena, mohon maaf, air liur dari orang yang bersin tapi dia positif COVID misalkan, kita bisa tertular seperti itu. Jadi mudah sekali orang tertular virus COVID ini hanya dengan cara-cara yang mungkin bagi kita sangat sepele. Yang kedua, virus ini tidak bisa dideteksi dengan mudah. Ya. Orang yang mungkin tampak sehat, tampak bugar, tapi tiba-tiba ternyata positif COVID-19. Ya. Saya beberapa waktu lalu membaca berita ada seorang public figure, dia seorang yang kesehariannya, kehidupannya, gaya hidupnya itu sangat bisa katakanlah sehat sekali, sering olahraga, makanannya terjaga dan lain sebagainya, tapi ternyata dia positif COVID. Ya, tapi alhamdulillah sekarang konon sudah sembuh seperti itu. Artinya orang yang mungkin tampak sehat, kesehariannya, gaya hidupnya baik, bisa jadi dia terkena virus COVID-19 ini. Nah, yang ketiga, nah ini yang sangat dikhawatirkan sekarang, bahwa konon ada ilmuwan yang sudah memprediksi adanya jenis atau spesies virus COVID yang lebih berbahaya dari yang kita hadapi sekarang ini. Ya. Beberapa ilmuwan di Cina misalkan menyebutkan bahwa akan ada virus corona jenis baru yang sangat berbahaya dan lebih mematikan dari yang kita hadapi sekarang. Dan konon sekarang sudah mulai muncul, ya, yang tadinya di Wuhan sudah mulai mereda, sekarang ada lagi, dan konon ini lebih berbahaya. Ya. Tapi mudah-mudahan prediksi tersebut tidak benar. Nah, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, ini yang ingin saya tekankan, karena ini berkaitan erat dengan fatwa Tarjih Muhammadiyah. Ya. Bukan zona merah, bukan berarti aman. Ya. Banyak sekali warga Muhammadiyah di daerah-daerah, kemudian bahkan mungkin di kota-kota yang sebenarnya akses informasi terkait fatwa tarjih itu sangat mudah. Sering bertanya, masuk ke layanan konsultasi di pusat tarjih. Kebetulan kami sekarang diamanahi sebagai kepala pusat tarjih. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan konsultasi yang masuk ke pusat tarjih menanyakan hal itu. Bagaimana kalau di daerah kami masih belum ada yang positif, masih zona kuning atau zona hijau seperti itu. Nah, maka hampir semua, ya, yang bertanya seperti itu pasti berargumen dengan fatwa MUI, bahwa di fatwa MUI itu ada pengecualian-pengecualian, bahwa zona atau daerah yang masih belum termasuk zona berbahaya atau zona merah, yang sekarang mungkin dikatakan sebagai PSBB seperti itu, istilah yang baru diperkenalkan oleh pemerintah, maka kewajiban-kewajiban agama seperti sholat Jumat, sholat jamaah masih tetap berlaku. Nah, itu yang kemudian menjadi argumentasi. Nah, di pusat tarjih, ya, di bapak-bapak majelis tarjih, termasuk merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah, fatwa tarjih Muhammadiyah tentang tuntunan ibadah pada saat COVID, menekankan bahwa menurut Muhammadiyah sudah tidak ada pembedaan zonasi, ya, sudah tidak ada klasifikasi daerah ini zona hijau, daerah itu zona kuning atau zona merah seperti itu. Jadi dipukul rata oleh Muhammadiyah bahwa seluruh Indonesia, bahkan mungkin dianggap seluruh dunia ini sebagai fatwa itu berlaku secara keseluruhan, secara global. Karena di fatwa tarjih tersebut, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membaca secara lebih berhati-hati, di kata pengantar atau di pendahuluan dijelaskan bahwa Muhammadiyah menganggap bahwa ini sudah menjadi pandemik global. Ya, tidak ada klasifikasi atau pembedaan mana zona merah, kuning, dan lain sebagainya. Kalau kita lebih kritis lagi, pembagian zona itu sesungguhnya tidak ada dasarnya secara ilmiah. Ya. Teman-teman di MCCC, karena pusat tarjih juga ada grup bersama, grup kolaborasi dengan MCCC, banyak di sana yang menjelaskan bahwa pembagian zona itu tidak ada dasar ilmiahnya. Gitu ya. Siapa yang berhak untuk menentukan ini zona merah atau tidak? Nah, seperti itu. Jadi ingin saya tekankan berkali-kali kepada jamaah sekalian, dimanapun saya mengisi pasti saya tekankan ini, bukan zona merah, bukan berarti aman, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin masuk kepada nilai-nilai dasar dalam ibadah.
ini penting kami sampaikan karena ini yang menjadi acuan dalam proses pembuatan fatwa di Majelis Tarjih, terutama di Muhammadiyah gitu ya. Sebelum menentukan hal-hal yang sifatnya praktis, nilai-nilai dasar dalam suatu persoalan akan digali terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau membaca produk-produk tarjih terkini, misalkan fikih air, fikih tata kelola, fikih kebencanaan dan lain sebagainya, ada apa yang disebut sebagai teori pertingkatan norma. Ya, ada klasifikasi jenjang norma. Ya. Sebelum kita menentukan ini halal, haram, ini wajib atau sunnah, maka di Muhammadiyah, di Majelis Tarjih, digali terlebih dahulu nilai-nilai dasar. Ya. Misalkan nilai-nilai dasar dalam ibadah apa saja, nilai-nilai dasar dalam muamalah apa saja, nilai-nilai dasar dalam berinformasi apa saja, seperti itu. Nah, ini saya mencoba menggali bahwa nilai-nilai dasar dalam ibadah pun ada, ya. Atau al-qiyam al-asasiyah kalau dalam bahasa manhaj tarjih Muhammadiyah. Ya. Setidaknya ada 4, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Pertama, ada nilai dasar tauhid. Yang kedua, nilai dasar taisir. Yang ketiga, nilai dasar adalah. Kemudian yang keempat, nilai dasar maslahah. Ya. Kita bahas satu persatu secara lebih rinci, ya, apa yang dimaksud dengan tauhid. Tauhid, jamaah sekalian, seperti yang kita pahami bersama bahwa makna dasarnya ya adalah pengesaan, mengesakan. Ya. Orang kalau mau beribadah, dia harus bertauhid terlebih dahulu. Ya. Banyak ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan bahwa ibadah seseorang kalau tidak didasari tauhid, dia akan tertolak, ya. Akan lebur, akan sia-sia, seperti itu. Ya. Misalkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 82, ayat 88, maaf. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Ya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Lalu kemudian Quran surat Az-Zumar ayat 65 juga menekankan tentang pentingnya tauhid. Larangan untuk kita mempersekutukan Allah, seperti itu. Lawan dari tauhid adalah syirik tadi. Jadi salah satu kaidah dalam usul fikih larangan melakukan sesuatu adalah perintah untuk melakukan hal yang berlawanan tentang itu. Ya. Misalkan larangan dalam Al-Quran, larangan syirik, maka itu adalah perintah untuk bertauhid, seperti itu. Ada kaidah dalam usul fikih yang mengatakan demikian. Quran surat Az-Zumar ayat 65. Ya. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang yang merugi. Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ya, juga mengatakan seperti itu. Ya. Penekanan tentang pentingnya ibadah, ciptaan manusia dan jin, ya, itu tujuannya satu-satunya adalah untuk beribadah atau menyembah kepada Allah. Ada beberapa hadis juga, misalnya hadis riwayat Muslim tentang iman sebagai cabang paling utama, gitu ya, atau tauhid adalah cabang paling utama dalam keimanan, seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, jamaah Bapak Ibu warga Muhammadiyah di PCPM GKB Gresik dan warga Muhammadiyah yang lain, nilai dasar yang pertama ini menunjukkan bahwa orang kalau mau beribadah, maka tauhid harus menjadi nilai dasar utama sebagai syarat diterimanya suatu amalan. Ya, maka kalau ibadah tersebut tidak didasarkan pada tauhid, ibadahnya akan sia-sia, akan tertolak. Nah, yang kedua, nilai dasar dalam beribadah, ya, dalam ibadah-ibadah yang ada dalam Islam adalah taisir atau kemudahan. Mohon digarisbawahi Bapak Ibu sekalian, ada pembedaan yang sangat mendasar antara taisir dengan tasahul, ya. Kemudahan dan memudah-mudahkan, atau bahasa kita gampang seperti itu. Beda antara taisir dengan tasahul. Dalam Islam yang menjadi fondasi utama
dalam nilai dasar ibadah adalah taisir. Segala macam ibadah pasti menghendaki kemudahan. Ya. Dalam Al-Quran banyak sekali dijelaskan bahwa kita dikehendaki oleh Allah untuk melakukan sesuatu dalam segala hal termasuk ibadah dengan prinsip kemudahan. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan membuat kita merasa terberatkan seperti itu. Ada Quran surat Al-Baqarah misalkan ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menghendaki atau tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan, seperti itu. Kemudian ada hadis Nabi juga yang menjelaskan tentang prinsip taisir ini, nilai dasar taisir ini. Ya. Hendaklah kamu menjalankan taqarrub kepada Allah secara sederhana. Ya, beliau mengulanginya sampai 3 kali. Ini menunjukkan bahwa prinsip taisir dalam beribadah sangat ditekankan. Karena, kenapa? Barang siapa yang mempersulit agama, ia akan dipersulit sendiri. Nah, itu nilai dasar yang kedua, jamaah sekalian, dalam hal ibadah. Ya, pertama tadi tauhid, bahwa segala macam ibadah harus didasari pada tauhid. Lalu kemudian ibadah yang kita laksanakan selalu ditekankan oleh agama Islam, prinsipnya taisir, ya, kemudahan. Ya, maka kalau apalagi kita yang menjadi mubalik seperti itu, harus menggembirakan, menyenangkan, menggembirakan jamaah kita. Jangan mempersulit. Yassiru wala tu'assiru. Permudah dan jangan mempersulit. Nah, yang ketiga, jamaah sekalian, ada nilai dasar yang disebut sebagai adalah, ya, atau seimbang, ya, proporsional, tidak berlebihan, ya, tidak berat kanan, tidak berat kiri, seperti itu. Ada hadis yang mungkin sudah sangat hafal ya bagi kita sebagai warga Muhammadiyah, apalagi sebagai mubalik, hadis tentang 3 orang yang mendatangi istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka tujuannya satu, ingin mencari tahu sesungguhnya ibadahnya Rasulullah itu seperti apa. Ya, ada 1 orang pertama tanya, ya, 1 orang kedua tanya lagi, 1 orang ketiga tanya lagi. Setelah diberitahu oleh istri-istri Rasulullah bahwa ibadah beliau itu seperti ini, seperti itu, 3-tiganya menyangka atau mengira bahwa kok tampaknya ibadahnya Rasulullah sedikit. Gitu. Nah, mereka lalu kemudian tidak mau suudzon kepada Rasulullah. Oh, mungkin Rasulullah beribadah hanya seperti itu, ya, dalam pandangan mereka. Hanya seperti itu karena Rasulullah sudah dijamin oleh Allah bahwa nanti akan masuk surga seperti itu. Nah, maka ketika mereka tahu ibadahnya Rasulullah seperti itu saja, ya, menurut pandangan mereka, orang pertama, ya, katakanlah orang A mengatakan bahwa saya akan selamanya berpuasa berturut-turut sepanjang masa. Orang yang kedua mengatakan saya akan sholat malam setiap malam. Ya. Dan orang yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikah. Ya, demi untuk beribadah kepada Allah. Lalu mendengar perkataan 3 orang tersebut, Rasulullah lalu keluar. Siapa tadi yang bilang katanya mau puasa seumur hidup, mau sholat malam setiap malam, dan siapa yang tadi bilang nggak mau menikah? Ya. Kata Rasulullah, aku ini adalah orang yang paling bertakwa, ya, di antara kalian. Aku juga adalah orang yang paling takut kepada Allah. Tapi meskipun demikian, aku puasa, aku juga sholat malam, tapi aku juga kadang berbuka, aku kadang juga tidak sholat malam. Mohon maaf kalau khusus sholat malam, memang Rasulullah punya kekhususan sendiri, ya. Maksudnya, aku tidak aku menikahi wanita juga, seperti itu. Jadi aku berpuasa, aku juga berbuka, aku sholat dan juga tidur, ada tidurnya maksudnya seperti itu.
Kemudian aku juga menikahi wanita. Rasulullah kemudian menutup sabdanya, faman rohiba an sunnati falaisa minni. Siapa saja yang membenci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini membawa pesan yang sangat besar ya, kepada kita umat Islam, bahwa dalam beribadah sekalipun kita tidak boleh berlebih-lebihan, ya, tidak boleh israf. Ya. Karena Rasulullah menegur orang-orang yang israf, baik dalam hal non-ibadah, juga dalam hal ibadah. Ya. Terbukti 3 orang ini ditegur oleh Rasulullah karena berlebih-lebihan atau israf dalam beribadah. Makanya ulama, ya, terutama di Majelis Tarjih Muhammadiyah, mengangkat atau menarik satu nilai dasar dari ajaran Islam, bahwa dalam beribadah itu ada satu prinsip yang disebut sebagai adalah atau seimbang, proporsional. Ya. Sholat malam tapi ada tidurnya, puasa tapi kadang-kadang tidak berpuasa. Ya. Juga menikah seperti itu. Ini jamaah sekalian yang belum menikah, nah ini salah satu motivasi ya, bahwa jangan alibi karena belum menikah kemudian kok masih jomblo gitu. Saya ingin fokus beribadah kepada Allah. Nah, itu suatu kekeliruan seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nilai dasar yang terakhir, yang keempat, yaitu maslahah. Ya. Ibadah juga harus mengandung atau mendatangkan maslahah, ya, kebaikan, manfaat seperti itu. Maslahah bagi siapa? Maslahah bagi diri sendiri dan juga maslahah bagi orang lain. Ada hadis yang sangat menarik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, dari Abdullah bin Amr bin As, bahwa Rasulullah suatu ketika pernah bersabda, wahai Abdullah, bukankah aku pernah diberitahu bahwa kamu senantiasa puasa di siang hari dan bangun di malam hari? Ya. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini seorang sahabat yang kalau malam bangun terus, ya, beribadah terus, kalau siang puasa. Gitu. Lalu kemudian ketika ditanya seperti itu oleh Rasulullah, Abdullah bin Amr bin As bilang, iya Rasulullah, betul. Lalu kemudian Nabi mengatakan, jangan lakukan demikian. Puasalah juga berbuka, bangunlah juga tidur. Ya. Jadi proporsional. Ada puasanya, kadang-kadang juga nggak perlu puasa. Beribadah kepada Allah di malam hari, ya, tapi juga ada tidurnya. Seperti itu. Kenapa Rasulullah menekankan seperti itu? Ini yang menarik poinnya. Karena tubuhmu itu memiliki hak terhadapmu yang harus kamu penuhi, matamu punya hak, dan istrimu juga punya hak terhadapmu. Jadi diri sendiri juga punya hak, ya, mata, badan kita perlu istirahat dan lain sebagainya. Lalu orang-orang di sekitar kita, istri, ya, tetangga, ya, kemudian anak dan lain sebagainya juga punya hak atas kita. Ya. Artinya ibadah itu harus mendatangkan maslahat bagi kita pribadi maupun kepada orang lain. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu justru membawa mafsadat atau madarat kepada kita juga kepada orang lain. Ya. Ada satu hadis lagi bahwa Rasulullah pernah menegur orang atau sahabat Mu'adz bin Jabal yang kalau baca surat, ya, imami itu panjang sehingga jamaahnya di belakang itu sampai ada yang membatalkan sholat. Lalu Rasulullah menegur, ya, bacalah surat-surat yang pendek, ya, menyebutkan beberapa surat. Artinya dalam hal beribadah jangan sampai yang didatangkan adalah justru mafsadat atau mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 4 nilai dasar inilah yang harus mendasari, harus menjadi payung bagi ibadah-ibadah praktis di bawahnya. Ya, jadi ini kalau boleh saya ibaratkan di
apa namanya, diskursus hukum di kita ya, nilai dasar ini atau al-qiyam al-asasiyah ini itu seperti undang-undang dasar ya. Dia menjadi payung utama bagi undang-undang yang lain yang ada di bawahnya. Nah, nilai-nilai dasar ini juga seperti itu. Dia menjadi payung atas peraturan-peraturan, tuntunan-tuntunan ibadah yang ada di bawahnya. Nah, dalam majelis tarjih, fatwa tarjih, juga seperti itu. Nilai-nilai dasar ini menjadi pedoman utama ketika mau membuat fatwa atau putusan. Maka kita bisa melihat fatwa tarjih itu semangatnya pasti tadi. Tauhid, ya, taisir, kemudahan, lalu kemudian seimbang, lalu kemudian maslahat, membawa maslahat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, kaitannya apa dengan wabah yang kita hadapi sekarang, jamaah sekalian? Ada orang yang seperti ini cara berpikirnya banyak di masyarakat kita. Ada yang menghadapkan secara face a face, ya, secara berhadapan antara agama dengan nyawa, ad-din dengan an-nafs, ya. Misalkan ada ungkapan sebagian orang yang mengatakan, saya pokoknya akan tetap ke masjid, saya nggak mau mengorbankan agama hanya karena takut virus. Lebih baik saya mati tapi berada di masjid. Ini jadi menghadap-hadapkan antara ad-din atau agama dengan an-nafs, ya, menjaga agama dengan menjaga jiwa. Dihadap-hadapkan seolah-olah bertentangan seperti itu. Ada juga yang banyak yang bilang seperti jangan takut corona gitu, takutlah kepada Allah. Nah, itu banyak sekali. Saya yakin jamaah sekalian pernah mendengar ungkapan-ungkapan seperti ini, ya. Jangan takut corona, takutlah kepada Allah. Cara berpikir seperti ini tadi itu adalah cara berpikir yang dikotomis, cara berpikir yang menghadap-hadapkan antara hifdzuddin, menjaga agama, dengan hifdzun nafas. Seolah-olah mereka itu saling bertentangan. Padahal sesungguhnya agama Islam itu menghendaki keduanya berjalan secara seiringan. Berjalan secara bersama-sama. Ya. Nah, makanya dalam fikih atau dalam usul fikih ada istilah namanya rukhsah. Keringanan. Ya. Ini saya katakan sebagai media yang menjembatani tadi, ya, antara hifdzuddin dengan hifdzun nafs, menjaga agama sekaligus menjaga jiwa, ya, dengan adanya rukhsah. Nah, rukhsah ini itu apa? Kalau dalam usul fikih atau dalam fikih, literatur fikih, kita akan menjumpai definisi yang agak bermacam-macam, tapi setidaknya garis besarnya sama, ya. Misalkan rukhsah itu disebutkan sebagai ismun lima syuri'a muta'alliqan bil awarid kharijan fi wasfihi an aslihi bil uzri. Ya. Jadi rukhsah itu adalah istilah untuk sesuatu yang disyariatkan yang berkaitan dengan kondisi di luar sifat aslinya karena adanya uzur, ya. Nah, jadi rukhsah itu bisa dilaksanakan, bisa dilakukan kalau ada uzur, ada alasan syar'i, ya, ada argumentasi yang dibolehkan dalam agama sehingga dia boleh melakukan di luar kondisi normalnya. Ya. Orang yang sedang bepergian misalkan, ya, dalam kondisi normal, kalau sehari-hari maka sholatnya tetap harus sesuai dengan kondisi pada mulanya, ya. Sholat zuhur 4 rakaat. Dan waktunya harus pada waktu zuhur. Sholat asar juga demikian, sholat maghrib juga demikian. Tapi karena adanya uzur, adanya alasan syar'i, maka sholat zuhur dengan sholat asar bisa digabung, ya, bisa digabung. Dan tidak hanya itu, boleh dikosor, boleh diringkas, ya, menjadi dua. Ini salah satu bentuk rukhsah, bentuk keringanan. Ini bukan berarti kita tidak menjalankan ibadah secara tidak sempurna, ya. Ini tetap menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan ibadah secara sempurna. Karena ini bukan berarti kita melaksanakan ibadah secara tidak sempurna, tapi ini adalah bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harusnya sholat Jumat itu wajib dilaksanakan bagi laki-laki yang sudah balik misalkan, tapi kalau ada uzur, ya, maka boleh dilaksanakan
rukhsah, boleh mengambil rukhsah seperti itu. Nah, karenanya Bapak Ibu jamaah sekalian kalau membaca fatwa tarjih tentang tuntunan ibadah pada saat COVID, spiritnya adalah itu tadi. Spiritnya taisir, kemudahan, maslahat, ya, harus mendatangkan maslahat bagi pribadi maupun orang lain, dan juga harus adalah harus seimbang seperti itu. Nah, misalkan dalam tuntunan ibadah Ramadan saat COVID di fatwa tarjih tadi, penekanannya adalah social distancing atau physical distancing, ya. Penjagaan atau penjarakan sosial atau penjarakan fisik seperti itu. Ini istilahnya kemarin awal social distancing, tapi kemudian fatwanya sudah jadi, istilah itu diganti menjadi physical distancing, ya. Jadi ini ada riwayatnya, ada sejarah secara historis seperti itu. Jadi mengapa fatwa tarjih menggunakan istilah social distancing? Karena pada waktu itu yang disepakati pemerintah menggunakan istilah itu, tapi kemudian diubah. Nah, social distancing atau apapun istilahnya itu, physical distancing atau apa, ini salah satu cara yang dapat menekan penyebaran. Makanya dalam fatwa itu yang ditekankan adalah prinsip social distancing atau physical distancing. Maka segala bentuk ibadah yang itu memungkinkan atau berpotensi untuk mengumpulkan banyak orang, ya, menimbulkan adanya konsentrasi banyak orang, maka semuanya ditunda terlebih dahulu. Sholat jamaah, ya, lalu kemudian sholat Jumat, kemudian apalagi i'tikaf di bulan Ramadan besok, gitu ya. Lalu kemudian sholat Id, ya. Semuanya oleh fatwa tarjih Muhammadiyah ditunda terlebih dahulu. Tentu dengan syariat-syariat yang dituntunkan sebagai rukhsahnya, ya. Misalkan, jadi ini bukan semata-mata meniadakan, ya. Jadi fatwa tarjih itu bukan hanya semata-mata meniadakan itu semua ibadah, tapi menggantinya dengan rukhsah-rukhsah yang memang sudah diatur dalam agama. Karena ada sebagian orang yang menyangka bahwa fatwa-fatwa tentang pelarangan ke masjid dan lain sebagainya dianggap sebagai ini agenda liberal, agenda konspirasi dan lain sebagainya. Bukan. Fatwa itu didasarkan pada prinsip rukhsah tadi, prinsip kemudahan tadi, ya, sehingga bukan ditiadakan tapi diganti berdasarkan tuntunan agama yang penyediaannya disediakan dalam istilah rukhsah tadi. Sholat jamaah yang tadinya di masjid, ya, diganti dengan sholat jamaah di rumah masing-masing. Sholat Jumat yang harusnya di masjid diganti dengan sholat zuhur. Seperti itu. Kemudian sholat Id besok, gitu ya, itu sebagian ulama membolehkan untuk dikerjakan di rumah secara sendiri-sendiri, ya, atau secara berjamaah dengan anggota keluarganya. Jadi bukan ditiadakan tapi diganti berdasarkan tuntunan agama yang menyediakan adanya rukhsah. Jadi bukan dipertentangkan antara agama dan nyawa seperti itu, tapi justru malah berjalan bersama-sama seperti itu. Baik, waktunya tinggal berapa menit lagi, Ustadz Huzai? Monggo Ustadz. Ya, ini 10 masih menit lagi, monggo. Oke. Bisa. Jadi 10 menit lagi. Ini ada beberapa materi lagi, slide lagi. Cuma sebenarnya saya cuplik dari fatwa tarjih Muhammadiyah yang sudah mungkin Bapak Ibu sama sekalian sudah punya masing-masing di sana. Jadi saya hanya mengulang saja seperti itu. Pertama tadi tentang social distancing, lalu kemudian nah ini yang menarik bahwa untuk memberikan support, ya, kepada orang-orang yang berada di garda terdepan, ya, fatwa tarjih itu juga memberikan spirit semangat bahwa upaya kita untuk melawan COVID ini juga dianggap sebagai jihad, ya. Dan kalau kita sampai meninggal dalam upaya melawan COVID ini dianggap sebagai orang yang mati syahid seperti itu. Nah, ini menarik sekali, ya. Fatwa tarjih yang menjelaskan seperti itu, ya. Di fatwa-fatwa yang lain saya kira belum ada, ya. Di fatwa MUI atau mungkin di fatwa yang lain saya kira belum ada seperti itu. Nah, kemudian sholat jamaah tadi dilaksanakan di rumah masing-masing, ya, sholat 5 waktu, tarawih dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri oleh jamaah saudara sekalian. Ya, tadi saya nyampaikan sesuatu yang belum ada dalam fatwa tadi.
Tapi sebenarnya itu menjadi landasan utama dalam proses pembuatan fatwa tadi. Ya. Tapi mungkin nanti ada diskusi yang mau sampaikan seperti itu, karena banyak ya, meskipun sudah ada fatwa yang keluar, ada diskusi, ada pertanyaan yang tetap muncul ya, banyak ya, ada sholat Jumat online lah, atau jamaah yang diimami oleh anggota perempuan di rumah, itu bagaimana? Nah, itu nanti kita diskusikan bersama. Nah, puasa Ramadan itu juga dibolehkan untuk tidak dikerjakan oleh orang-orang yang rawan kesehatannya, imunitasnya mungkin rendah seperti itu. Ya, termasuk oleh mungkin tenaga medis yang siap siaga di rumah sakit menangani pasien-pasien COVID. Nah, itu Idul Fitri juga seperti itu. Mungkin itu Ustadz Huzaifatur Rahman dan jamaah sekalian, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, apa yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lebih rincinya nanti bisa dibaca sendiri di fatwa tarjih yang sudah beredar di dunia maya seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Niki Alma atas pemaparannya tentang nilai-nilai dasar yang mendasari adanya fatwa atau tuntunan ibadah yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah, yang alhamdulillah dengan ini kita makin mantap untuk melaksanakan ibadah yang sehari-hari kita laksanakan ini. Baik, kita buka diskusi teman-teman. Barangkali ada dari teman-teman yang bergabung ini menanyakan 1-2 hal yang terkait dengan tema kita, yaitu dinamika fatwa Muhammadiyah di masa pandemi COVID-19 ini. Silakan yang ingin bertanya atau berdialog bisa mengangkat tangan atau menekan tombol raise hand. Kami persilakan. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan kami sediakan termin pertama 3 penanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Saya Ustaz. Oh, Ustaz Aditama nggih? Nggih. Oh, nggih, monggo Ustaz Aditama. Nggih, monggo Ustaz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustaz. Ya Ustaz. Atas waktunya, alhamdulillah. Dan saya juga bersyukur kepada pemateri malam hari ini yang memberikan banyak hal tentang pengetahuan-pengetahuan yang tadi sudah disampaikan. Tapi begini Ustaz, di lapangan itu banyak justru harus ini berkenaan dengan para ustadz atau para pengisi di masjid-masjid atau jamaah itu harus lebih difahamkan kembali, karena begini, jamaah itu justru mengikuti para tokoh-tokoh agama yang di wilayahnya, sehingga sering berbenturan dengan keputusan yang di pusat. Betul apa yang dikatakan Ustaz tadi, bahkan membawa dalil-dalil yang sangat kuat, dan itu yang di masyarakat baik di cabang maupun di rantai yang menjadi jamaah itu bingung. Mau sholat ke masjid, mau tidak sholat ke masjid, ada jamaah para ustadz di sekitar situ membolehkan dengan dalil-dalil yang luar biasa, bahkan membuat statement nanti softnya dikasih jarak, lalu ada protokoler ke masjid dan lain sebagainya. Maka kalau ini disosialisasikan secara baik, menyeluruh, bahkan mungkin sering dilewatkan media atau bahkan TV-mu ini sering diulang-ulang, insya Allah yang di bawah, yang di di desa-desa atau di cabang-cabang atau ranting-ranting ini memberikan pemahaman. Karena begini, orang kalau sudah tidak menjalankan sholat Jumat 3 kali itu was-was, 2 kali itu sudah was-was, sehingga ada strategi yang
amat unik biasanya yang dilakukan oleh teman-teman itu, kalau sudah 2 kali tidak menjalankan, lalu yang ketiga dia menjalankan, berikutnya tadi tidak menjalankan lagi, sampai ketiganya itu menjalankan lagi. Nah, ini mohon untuk pemahaman yang lebih detail, atau nanti di majelis tarjih itu membuat apa namanya, informasi-informasi di YouTube yang lebih bagus lagi, sehingga kami di pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah ini ikut mengkampanyekan ini. Kemarin kita mengumpulkan juga lewat Zoom juga untuk para PCPM untuk memberikan pendidikan berkenaan dengan yang disampaikan oleh Ustadz tadi ini luar biasa. Terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas informasinya yang luar biasa. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kami yang di daerah. Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama Ustadz Aditama. Teman-teman yang mau bertanya silakan. Oke, ada Ustadz Sadam. Ustadz Sadam, monggo, bisa di-unmute. Oke, sudah ya. Oke, silakan Ustadz Sadam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tadi penyampaian dari Ustadz Niki Alma sangat mencerahkan bagi kita yang ada di akar rumput yang paling dasar di ranting ya. Tapi yang kita alami di ranting sini juga sama dengan siapa tadi masnya yang nanya sebelum saya tadi. Kita masih ya, Ustadz Aditama itu kita masih sampai sekarang. Ini kalau bisa dilihat saya sedang di masjid dan tadi setelah melaksanakan sholat tarawih masih berjamaah. Saya cuma mau minta tanggapan dari Ustadz Niki Alma menanggapi keputusan dari PP Muhammadiyah yang kemudian diturunkan ke bawah. Kemarin ada beberapa video yang beredar tentang kita di Jawa Timur, di Malang khususnya, ada perbedaan pendapat antara BWM dan PDM. Jadi kalau BWM itu sami'na wa atokna dengan keputusan dari PP Muhammadiyah, akan tetapi PDM entah dengan alasan apa saya kurang paham, masih memberikan kesempatan untuk mereka yang belum masuk zona merah untuk bisa melaksanakan sholat taraweh atau sholat berjamaah atau sholat Jumat dengan ketentuan kesehatan yang sudah ditentukan. Contoh seperti mungkin memakai hand sanitizer, memakai masker, kemudian membawa sajadah sendiri-sendiri, tapi kita tidak sampai soft distancing. Nah, itu seperti itu. Kita juga bingung di sini. Kemudian itu yang pertama, yang kedua, kalau tadi kan kita hifdzun nafs dan hifdzuddin. Nah, salah satu alasan kita juga untuk tetap berjamaah di masjid itu menyikapi dari beberapa masalah yang sudah muncul di ranting. Ada beberapa masjid Muhammadiyah itu yang ada beberapa oknum yang ingin menggunakan kesempatan ini untuk kemudian menyebarkan ajarannya. Kalau kita beralasan ingin tetap mengadakan jamaah di masjid demi supaya oknum tadi tidak memakai masjid kita, bagaimana pendapat dari Ustadz Alma? Itu saja mungkin, mohon jawabannya Ustadz, ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, termin pertama 2 dulu ya, bisa dijawab oleh Ustadz Alma. Ustadz Alma.
Yang pertama dari Ustadz Aditama yang menanyakan ketika di lapangan para ustadz ataupun mubalik itu terkesan tidak kompak, ya, utama mubalik Muhammadiyah, ya, karena ada yang mengatakan apa namanya menganjurkan sholat di masjid, ada yang menganjurkan di apa namanya di rumahnya masing-masing, sehingga masukannya tadi dari Ustadz Aditama, majelis tarjih lebih intens di dalam menginformasikan tentang tuntunan ibadahnya itu. Lalu yang kedua dari Ustadz Sadam, perbedaan pendapat dari PWM Jawa Timur dengan PDM Malang, ya, tentang apa namanya tentang tuntunan ibadah itu. Juga yang kedua dari ada hifdzun nafas dan hifdzuddin. Lalu ada juga hifdzul apa ya, menjaga kelompoknya masing-masing. Kita tetap ke masjid tapi dengan tujuan menjaga kelompok kita, ya. Mungkin dari Ustadz Alma bisa memberikan jawabannya. Monggo Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz Aditama dan Ustadz Sadam. Ini Ustadz Sadam juga senior saya di PUTM dengan Ustadz Hudzaifatur Rahman. Ini harusnya yang menyampaikan beliau-beliau ini. Baik, saya coba menjawabnya Ustadz Aditama terlebih dahulu. Memang itu yang menjadi problem kita sekarang, Ustadz. Hampir yang masuk di pertanyaan-pertanyaan maupun apa namanya keluhan-keluhan yang masuk ke kami, baik di pusat tarjih maupun ke saya pribadi, salah satunya adalah itu. Ada sebagian atau mungkin sebagian besar, ya, mubalik Muhammadiyah di akar rumput itu masih belum seia sekata, ya, belum kompak untuk mengikuti fatwa tarjih Muhammadiyah yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Padahal sebenarnya seharusnya mubalik Muhammadiyah itu justru malah mengkampanyekan fatwa tarjih itu. Makanya tadi saran untuk lebih intens mensosialisasikan kami terima dengan lapang dada seperti itu, dengan terima dengan terbuka, tangan terbuka, dan itu menjadi bahan introspeksi bagi kami pribadi, terutama di pusat tarjih seperti itu. Kami sebenarnya sudah berusaha untuk mencoba mensosialisasikan fatwa tersebut dalam bentuk yang lebih sederhana, ya, karena saya yakin fatwa yang kemarin itu masih bagi sebagian orang masih agak cukup rumit untuk dipahami, gitu ya. Makanya di pusat tarjih kami membuat meme, membuat gambar seperti itu yang mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Tapi ternyata memang masih sangat belum terlalu intens seperti itu. Karenanya saya hanya ingin menanggapi itu saja. Terima kasih atas masukannya. Sebenarnya kemarin sudah ada konsolidasi nasional, kalau teman-teman dan jamaah sekalian, ya, Ustadz Aditama dan yang lain, di Muhammadiyah Channel itu, Persyarikatan Muhammadiyah, di akun YouTube-nya kemarin ada konsolidasi nasional Majelis Tarjih dan Majelis Tablik seluruh Indonesia, ya. Ada Ustadz Samsul, Prof Samsul dengan Ustadz Fatur Rahman Kamal, ya. Ya, di sana beliau-beliau menyampaikan intinya yang di daerah-daerah mohon mengikuti fatwa tarjih yang mengenai tuntunan ibadah itu, seperti itu. Jadi upaya itu sebenarnya ada, cuman ya mungkin memang satu daerah dengan daerah lain karakternya beda-beda, seperti itu. Itulah tugas kita. Mungkin di PCPM Gresik, Ustadz Huzai, Ustadz Aditama itu punya kewajiban juga untuk memahamkan jamaah, memahamkan masyarakat terutama yang Muhammadiyah agar mengikuti fatwa itu. Termasuk tadi yang Ustadz Sadam, ya, itu malah nontonnya di masjid ini, Ustadz, ya. Jadi habis sholat tarawih berjamaah seperti itu. Oke, jadi ya ini salah satu tugas kita bersama sesungguhnya, untuk memahamkan masyarakat mentaati fatwa tarjih Muhammadiyah itu. Ada yang beralasan, sekali lagi seperti yang saya jelaskan, ini masih zona hijau, zona kuning, masih aman. Kita nggak tahu aman tidaknya itu, karena virus ini nggak kelihatan, sekali lagi jamaah sekalian, ya. Jadi mungkin jangan sampai kita menunggu saudara kita, keluarga kita, atau bahkan kita sendiri yang kena kita baru sadar, oh ternyata bahaya juga. Jangan sampai nunggu seperti itu.
ya. Fatwa ini dikeluarkan, ya. Fatwa ini seharusnya ditaati agar kita tidak sampai jatuh ke dalam jurang COVID-19 itu. Jangan sampai saudara kita yang kena, jangan sampai keluarga kita yang kena, jangan sampai diri kita sendiri yang kena. Jadi ini lebih kepada tindakan preventif kita agar jangan sampai kita yang mengalami atau kita yang terinfeksi, kita yang positif virus corona ini, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tadi, yang ketiga masih Ustadz Sadam terkait alasan ke masjid tapi untuk mempertahankan jamaahnya, untuk mempertahankan masjidnya. Nah, harusnya kalau saya pribadi kalau boleh memberikan saran, harusnya kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan masjid itu ya memang harus diberi tindakan tegas gitu ya. Ini kita tidak ke masjid ini dalam rangka menyelamatkan agama dan menyelamatkan jiwa seperti itu. Ini kok malah ada yang memanfaatkan. Kalau bagi saya pribadi perlu ditindak tegas kelompok-kelompok yang seperti ini. Gitu ya. Artinya jangan istilahnya apa itu peribahasanya saya lupa. Memancing di air yang keruh gitu. Itu kan kelompok yang tadi ingin memanfaatkan itu kan sebenarnya sedang memancing di air yang keruh. Gitu. Ingin mengambil alih masjid, ingin mempengaruhi kelompok kita sendiri ya di saat ya masa-masa yang sangat sulit kita hadapi sekarang ini. Kalau bagi saya pribadi perlu diberikan tindakan tegas. Mungkin itu sedikit komentar dari saya, Ustadz Huzaifatur Rahman ya. Mungkin tidak menyelesaikan masalah dan mungkin tidak terlalu menjawab persoalan karena memang itu semua yang sedang kita hadapi ya. Banyak sekali jamaah-jamaah mubalik Muhammadiyah bahkan mungkin yang sangat ditokohkan di Muhammadiyah yang memberikan atau punya suara yang berbeda. Ya. Karena kemarin mungkin jamaah atau saudara-saudara sekalian sempat membaca tanggapan saya kepada salah satu tokoh gitu ya, tokoh yang senior yang sebenarnya saya hormati juga. Cuma karena bagi saya, menurut saya pandangannya berbeda dengan fatwa Tarjih Muhammadiyah, suara resmi di Muhammadiyah, maka saya sebagai yang berkecimpung di Muhammadiyah, apalagi diamanai sebagai kepala pusat tarjih, punya kewajiban untuk meluruskan itu gitu ya. Mungkin kemarin ada yang membaca tanggapan saya yang cukup katanya cukup viral seperti itu. Saya tidak tahu itu se-viral apa gitu. Nah, mungkin itu Ustadz Huzai. Baik, terima kasih Ustadz Alma ya atas penjelasan yang menenangkan hati kita semua. Baik, ada dari teman-teman lagi yang ingin bertanya? Pak Salia mungkin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin entah ini bertanya atau menyampaikan pendapat ya. Menanggapin kedua hal yang tadi disampaikan Ustadz Aditama sama Ustadz Sadam, kalau boleh nih istilahnya sekedar saran, artinya dari majelis tarjih ini kan sudah memberikan fatwa, tapi pada kenyataannya terutama yang di ranting-ranting sendiri saya melihat memang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau mungkin di cabang atau di daerah mungkin saya lihat masih lah ya, meskipun antara fatwa dan para pengurus kadang-kadang nggak kompak juga, takmir gitu loh. Tapi mereka berusaha untuk mematuhi fatwa itu meskipun tidak sependapat sebenarnya. Tapi berbeda dengan di ranting. Saya sendiri pun kalau misalnya berkunjung ke rumah orang tua atau saya dapat cerita dari orang tua atau beberapa saudara yang di daerah ranting itu sendiri juga masih seperti yang tadi bilang bahwa saya nggak takut corona, saya takutnya sama Allah gitu. Ya artinya ya memang benar bahwa disampaikan bahwa corona itu memang tidak dapat dilihat, tapi mungkin bisa di semacam kayak jemput bola. Artinya mungkin sekarang kan kemarin mungkin tadi bisa disampaikan bahwa ada semacam konsolidasi nasional, artinya tapi apakah bisa juga diturunkan juga mungkin dari wilayah ke daerah juga jemput bola ke ranting. Mungkin ini adalah salah satu solusi yang bisa membantu penerapan itu dengan baik. Memang semua tidak akan sepakat, tapi paling tidak kita berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang perlu
disampaikan terhadap fatwa ini. Tujuannya adalah seperti yang disampaikan bahwa untuk kemaslahatan. Gitu. Kita memang tidak pernah tahu gitu loh, bahwa apakah kita juga pernah bermaksud suudzon, karena saya sendiri pernah dengar cerita ini. Jadi ada salah satu musola itu kan. Jadi kalau memang untuk jamaah itu diperbolehkan, tapi kalau boleh sholat berjamaah 5 waktu, bahkan masih taraweh. Tapi kalau untuk ada orang lain masuk di situ tidak diperbolehkan. Artinya kan masjid sendiri jadi berubah fungsi gitu. Artinya semua orang umat muslim seharusnya bisa berjamaah di situ, tapi tidak bisa. Nah, padahal fatwa Majelis Tarjih ini kan harapannya kan untuk bisa mengakomodir itu, artinya mengamankan terutama warga Muhammadiyahnya. Fenomena ini saya rasa juga bukan hanya terjadi di Muhammadiyah saja, tapi juga terjadi di saudara muda kita ataupun di organisasi-organisasi agama Islam yang lain gitu loh. Ada perbedaan, tapi menurut saya mungkin agar kita bisa memberikan kekuatan lebih terutama untuk warga Muhammadiyah, mungkin bisa dilakukan jemput bola secara terstruktur gitu loh. Dari mungkin pusat ke wilayah ke daerah juga ke cabang terus ke ranting, memastikan bahwa itu benar-benar terlaksana. Apa yang menjadi problematikanya itu kan mungkin bisa didiskusikan. Pasti kan ada, ibaratnya kita harus pegang tokoh-tokoh kuncinya terlebih dahulu. Menurut saya mungkin pimpinan-pimpinan daerah seharusnya tahu, maksudnya wilayah-wilayah mana aja yang mungkin misalnya yang belum patuh sampai 100%, itu kan juga harus dipastikan menurut saya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Salya ya. Oke. Monggo, Ustaz Alma. Ya itu mungkin tadi sekedar komentar juga. Menurut saya bagus juga Ustaz Salya. Memang idealnya seperti itu. Dari pimpinan pusat turun ke wilayah, nanti wilayah yang menurunkan ke daerah, daerah ke cabang dan seterusnya. Jadi kalau memang idealnya memang seperti itu. Ya. Jadi kalau memang mau berjalan semua, setiap hierarkis di pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian ke wilayah dan seterusnya memang harus berjalan. Kalau semuanya dibebankan kepada pimpinan pusat, ya saya yakin tidak akan selesai dan tidak akan mungkin serempak seperti itu. Saya sepakat dengan Ustaz Salya tadi. Memang ini kembali ke kita masing-masing sesungguhnya ya, ke daerah, ke wilayah masing-masing sudah taat atau belum istilahnya seperti itu, sudah berjalan belum tadi sistem sosialisasi yang tadi ya, dari wilayah kemudian ke daerah dan lain sebagainya. Yang saya dengar mungkin karena media sosial atau karena publikasinya bagus, mungkin termasuk di Jawa Timur Ustadz Saad Ibrahim kalau tidak salah sangat getol sekali mengkampanyekan. Cuman ya mungkin tadi ada 1-2 daerah yang masih belum mentaati itu ya memang perlu treatment khusus seperti itu. Seperti di Aceh gitu ya, Prof Aliasa itu aktif sekali memberikan sosialisasi maupun tulisan-tulisan gitu ya. Kebetulan kami juga ada istilahnya website kultural lah Muhammadiyah itu yang sering mempublikasikan tulisan-tulisan dari bapak-bapak tarjih dan lain sebagainya, termasuk Prof Aliasa itu. Jadi beliau tidak hanya memberikan sosialisasi secara oral seperti itu, tapi beliau mensosialisasikan dan memperkuat fatwa tarjih dengan argumentasi yang beliau bangun juga seperti itu dengan tulisan-tulisan beliau. Nah, harapannya saya juga seperti itu di pimpinan wilayah Muhammadiyah yang lain, di pimpinan daerah yang lain juga berjalan sistem sosialisasi yang turun temurun seperti MLM gitu katakanlah seperti itu. Ya. Jadi saya sepakat sekali lagi dengan Ustaz Salya tadi ya mudah-mudahan ya ini didengar oleh anggota-anggota mubalik Muhammadiyah di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi ini bukan hanya tugas pimpinan pusat Majelis Tarjih atau pimpinan pusat Majelis Tablik gitu ya, tapi kita semua yang di daerah-daerah itu juga punya kewajiban untuk mensosialisasikan itu. Saya pribadi mempraktekkan semua fatwa tarjih itu di rumah. Kemarin saya sempat pulang ke Banyumas, saya bersikukuh tidak ke masjid ya setidaknya ini untuk memberikan edukasi
minimal ke keluarga saya gitu ya, untuk kepada orang tua atau kepada apa namanya adik, kakak dan lain sebagainya. Ketika di rumah apa namanya istri, saya praktekkan juga seperti itu, mungkin meskipun ada satu dua orang yang mungkin bertanya seperti itu, tapi setelah dijelaskan paham gitu. Jadi memang dimulai dari kita sendiri. Kalau kita masih tetap membuka kesempatan untuk boleh ke masjid atau apa namanya, yang penting ini kan masih aman, zona hijau atau apa gitu. Padahal kita adalah orang yang ditokohkan di daerah tersebut. Maka orang-orang yang lain pasti akan melihat, oh ini aja tokoh Muhammadiyah masih ke masjid, ya, berarti saya juga boleh dong ke masjid. Artinya memang dari tokoh-tokoh yang memang ditokohkan di suatu daerah, suatu kelompok masyarakat harus memulai itu. Nah, mungkin tadi Ustaz Salia dan teman-teman yang lain saya yakin punya kewajiban yang sama untuk mensosialisasikan itu. Ya dengan segenap tenaga, dengan sekuat kemampuan yang kita bisa. Mungkin itu Ustaz Salia dan Ustaz Huzaifatul Rahman. Ya, terima kasih Ustaz Alma atas tanggapannya. Mohon maaf, tambahkan lagi. Oke. Ya, Monggo, Ustaz, monggo. silakan. Mohon maaf, Oke. boleh dikasih waktu. Silakan Pak Salia. Jadi sekarang kan fatwa yang pernah saya baca kan untuk mengatur terkait sudah puasa ya, puasa, taraweh, termasuk juga Idul Fitri. Sedangkan kalau saya baca artikel hari ini itu, kalau nggak salah kita diprediksi bulan September ya, saya baca di detik.com baru berakhir penelitian dari Singapura. Artinya bisa jadi momen Idul Fitri pun kita juga pasti mengalami seperti yang difatwakan bahwa bisa jadi kita tidak bisa melakukan sholat Idul Fitri seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi momen kita juga bahwa dari Fadil Lestardi menyosialisasikan ulang apa sih yang harus dilakukan ketika Idul Fitri di Pahania. Atau bisa jadi dibuat semacam tadi ada beberapa ulama yang menyampaikan berjamaah di rumah. Nah, apakah Muhammadiyah juga menyarankan hal seperti itu juga? Saya belum sampai diatur boleh di rumah ya. Saya ditiadakan aja. Iya, betul. Kalau seandainya boleh dari rumah, mungkin bisa jadi belajar. Sekarang ini kan jadi imam-imam semua nih, kita semuanya dari sini. Kalau yang berkeluarga mungkin kalau kita benar-benar menjalankan fatwa ini berarti kita menjadi imam di rumah kita masing-masing. Nah, ini bisa jadi pelajaran buat kita juga. Kalau kita bisa jadi imam sholat Idul Fitri, seandainya diperbolehkan sholat Idul Fitri di rumah. Betul. Terima kasih. Monggo. Ya. Betul sekali Ustaz. Memang secara lebih rinci belum diatur dalam fatwa yang kemarin terkait sholat Idul Fitri. Hanya penekanan bahwa segala macam rangkaian Idul Fitri, mudik dan lain sebagainya tidak perlu diselenggarakan. Belum ada rincian sholat Idul Fitrinya boleh tidak dilakukan di rumah. Termasuk Idul Adha juga Ustaz ya? Ya, mungkin termasuk Idul Adha seperti itu. Betul. Jadi mungkin nanti ada, kemarin saya dengar terakhir memang di Divisi Fatwa Majelis Tarjih mau menyusun rincian terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sepertinya masih dalam rumusan itu, karena memang mungkin masih dianggap masih jauh Idul Fitri, jadi mungkin masih belum dikeluarkan atau belum selesai rumusan fatwanya. Tapi kemarin saya dengar terakhir sudah ada rancangan itu untuk menulis atau menetapkan fatwa tentang sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bisa segera keluar seperti itu, Ustaz. Nanti insya Allah akan dipublikasi. Okay. Tapi dari individu-individu di tokoh-tokoh tarjih sudah ada yang mengeluarkan pendapat itu. Jadi sholat Idul Fitri secara sendiri-sendiri, sholat Idul Fitri ada yang bilang online lah seperti itu. Itu masih pendapat pribadi masing-masing. Secara resmi Majelis Tarjih belum mengeluarkan itu. Ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, Ustaz Salia. Yeah. Terima kasih. Ya. Ada lagi teman-teman? Yeah. Kalau tidak ada, mungkin dialog kita cukupkan sampai di sini ya, atas terima kasih kepada Ustadz Alma. Tapi mungkin Ustadz Alma kita minta motivasi terakhir. Aduh, motivasi apa ini? Dalam pertemuan ini maksud saya Ustadz Alma. Motivasi apa ini Ustadz ini? Motivasi untuk ya teman-teman mungkin pemuda. apa ya, untuk teman-teman sekalian, teman-teman semuanya. Jadi kita mungkin di pusat tarjih, di majelis tarjih itu mohon bantuan ya kepada teman-teman sekalian yang ada di akar rumput.
teman-teman semuanya yang di bawah itu justru yang lebih vital perannya dibandingkan mungkin bapak-bapak yang di pusat, karena yang di pusat kan hanya istilahnya mengeluarkan tuntunan seperti itu, padahal yang mensosialisasikan lebih masif, lebih berpengaruh harusnya di akar rumput. Karenanya saya pribadi mengajak dan juga memotivasi jamaah sekalian, teman-teman untuk mensosialisasikan fatwa tersebut. Ya. Karena insya Allah kalau kita mentaati fatwa tarji itu, kita bisa tetap beribadah dengan tenang, tetap bisa jaga diri di rumah baik-baik, terhindar dari wabah virus yang mematikan ini. Ya, mudah-mudahan itu semua bisa menjadi ikhtiar kita dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak masyarakat untuk bisa lebih beribadah di bulan Ramadan ini dengan tenang, dengan khusyuk seperti itu. Mungkin itu Ustaz Huzaifatur Rahman. Ya, terima kasih Ustaz Alma. Ya. Alhamdulillah atas motivasinya, atas kesimpulan yang dapat kita ambil dari obrolan Ramadan pada malam hari ini, dan insya Allah nanti kita akan ada obrolan-obrolan lain. Jadi Ustaz Alma, jangan bosan-bosan nanti ketika kita panggil lagi, dipanggil oleh Insya Allah, Ustaz. baik Insya Allah. dari pemuda GKB maupun dari cabang Gresik ini ya, insya Allah. Dan teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasinya, baik yang join via Zoom meeting ini ataupun yang join lewat via YouTube ya, karena kita juga share live YouTube juga. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu lagi di obrolan Ramadan yang kedua. Insya Allah nanti akan kita share lagi dalam waktu dekat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Niki Alma dari Banyumas ya, kalau tidak salah ya. Betul ya? Iya, Ustaz. Betul sekali, Ustaz. Iya, Banyumas itu yang ada kota Sumbiyuhnya itu ya, Ustadz? Iya, betul itu, Ustaz. Itu iya. kota yang sangat sejuk sekali itu, Ustaz. Sumbiyuh itu. Oke, salam buat teman-teman di sana, ada Ustadz Koim, Ustadz Ayub ya. Kami Ya, semua insya Allah. merindukan teman-teman sekalian. Dan juga salam juga kepada Bapak-Bapak Tarji, Prof. Samsul, dan Ustadz Fahmi juga, dan Insya yang Allah. lainnya ya. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Tarjih dan pimpinan pusat senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat membawa kemajuan bagi Muhammadiyah khususnya dan bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Baik, Ustadz Alma dan teman-teman, marilah kita tutup pertemuan obrolan Ramadan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.